Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Novendi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Sebelumnya kita ketahui dulu mengenai apa itu akuntansi pertanggungjawaban. Jadi, akuntansi pertanggungjawaban yang menekankan perilaku manajer dan para akuntan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kinerja. Jadi, suatu sistem ya. Sistem itu sesuatu yang tidak terpisahkan. Ada input, ada proses, ada output. Yang ditekankan adalah perilaku dari manajer dan akuntan. Dan perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh kinerja. Ya. Kinerja adalah hasil kerja. Dan sistem akuntansi tersebut mengakui berbagai pusat tanggung jawab. Jadi ada bagian-bagiannya ya. Jadi direktur ya dibagi menjadi direktur utama, kemudian ada direktur keuangan dan seterusnya. Manajer juga demikian. Nanti ada kepala seksi atau kepala bidang, kepala bagian dan seterusnya. Jadi masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri gitu. Apalagi sebagai seorang pemimpin atau pimpinan, ya tentu tanggung jawabnya lebih besar daripada yang dibawahinya. Oke, kita lanjutkan ke syarat pembentukan SAP ya. SAP itu sistem akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama mengenai anggarannya dulu nih. Anggarannya harus jelas dan masing-masing bagian pasti berbeda anggarannya, tidak mungkin sama ya. Meskipun kalau ibaratnya di makro itu disparitas ya, adanya kesenjangan, tapi itu didasarkan pada job desk atau analisis jabatan masing-masing bagian. Jadi anggarannya ya sesuai dengan bagian. Kemudian nanti ada alokasi dan pengelompokan tanggung jawab. Jenis pusat pertanggungjawaban ada banyak ya, tipe atau jenis pusat pertanggungjawaban. Ada pusat investasi, pusat laba, itu 3 ya. Ini hapus saja ini 3. Dan masing-masing pusat pertanggungjawaban ya itu harus saling terintegrasi dan terkoordinasi. Dengan kata lain, ada 3 hal yang perlu dipegang. Yang pertama adalah komunikasi dari masing-masing, kemudian keteladanan para pimpinan, dan yang ketiga motivasi. Kita lanjut ke laporan akuntansi pertanggungjawaban. Jadi ada 9 ya untuk pelaksanaan tanggung jawab. Ini harus meliputi 9 hal ini ya. Yang pertama ditujukan kepada pihak yang tepat ya. Stakeholdernya siapa gitu. Yang kedua konsisten. Konsisten itu ajeg ya, sistem keajegan ya. Tidak berubah-ubah. Maksudnya apabila sudah menetapkan satu metode ya berarti itu yang dipakai gitu. Tidak misalkan ada sesuatu yang baru nanti ganti ya, padahal masih dalam periode yang berjalan. Yang ketiga tepat waktu, 4 teratur, 5 mudah dipahami, 6 penjelasan terinci, 7 dapat dibandingkan. Ini maksudnya dapat dibandingkan dengan laporan dari pesaing ya. Selanjutnya bersifat analitis, dan yang 9 efisiensi. Kita lanjut ke alokasi biaya.
Jadi pengertiannya ya ini harus mampu meramalkan dampak ekonomis dari keputusan yang dibuat para pengelola. Memberikan motivasi bagi pengelola sebagai bentuk pengukuran atau indikator pendapatan laba dan aktiva atau aset. Dan juga harus bisa untuk menetapkan harga. Adapun faktor pengendalian biaya dalam akuntansi pertanggungjawaban ini dibagi menjadi dua, faktor internal dan faktor lingkungan. Faktor internal itu terdiri dari produktivitas unit kerja, perilaku biaya. Kita bahas ya pertemuan sebelumnya, yaitu ada biaya variabel, mana biaya tetap gitu, dan seterusnya. Kemudian yang gunakan. Kemudian keempat, kekerabatan para pekerja. Ini juga sesuatu yang perlu diperhatikan ya. Mengenai kekerabatan itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi pengendalian biaya. Kemudian faktor eksternal, dalam hal ini lingkungan. Ada pangsa pasar, tingkat inflasi, stabilitas politik, dan nilai tukar rupiah. Nah, di antara internal dan lingkungan ini juga penting di masing-masing departemen itu sendiri, karena harus saling tergantung ya. Ketergantungannya meliputi 3 hal ini. Yang pertama, keandalan setiap departemen ya, jadi harus andal atau reliable ya, bisa dipercaya. Kerjasama antar departemen ini tidak berjalan sendiri, jadi masing-masing saling mempengaruhi gitu. Selanjutnya, keluasan ya, fleksibilitas setiap departemen, tidak kaku ya, jadi tidak menganggap atau acuh apatis terhadap departemen yang lain. Kita langsung saja ke contoh laporan SAP ya, sistem akuntansi pertanggungjawaban. Misalkan ini ada laporan perusahaan PT APC gitu. Ini fiktif aja ya. Mengenai biaya overhead. Jadi yang paling tinggi di sini ada dewan direksi ya. Ya, di atasnya ada komisaris, tapi itu kan tidak kita bahas ya karena ada komisaris independen juga. Kita ketahui dulu dalam corporate governance itu kan ada yang two tail, ada yang one tail. Kalau yang one tail ya direksi sama komisaris sama aja gitu kan, direksi ya komisaris. Tapi kalau yang two tail ya terpisah antara direksi dan komisaris. Nah, kalau di Indonesia kebanyakan ya two tail ya, direksi sendiri, komisaris sendiri. Tapi kalau di Barat ya, di Eropa ya banyak yang menggunakan one tail, jadi direksi sekaligus komisaris gitu. Ya contoh aja di misalkan di sepak bola kan ada manajer, ada pelatih. Tapi kalau di Inggris itu manajer sekaligus pelatih. Itu contoh kecil aja. Nah, sekarang kita bahas mengenai realisasi dan anggaran ataupun slack, selisih dari anggaran dan realisasi. Misalkan di dewan direksi ada 4, yaitu direktur utama, direktur pemasaran, direktur produksi, dan direktur keuangan. Masing-masing anggarannya berbeda, totalnya 585 juta ya. Direktur utama ya yang paling kecil ini 15 juta, kemudian pemasaran, produksi, keuangan. Nah, ini anggarannya. Jumlahnya, realisasinya itu tentu saja berbeda. Yang bagus ya yang mendekati habis ya, tidak melampaui ataupun tidak terlalu jauh selisihnya. Kita bahas yang direktur produksi aja ya. Jadi yang realisasinya itu 442, anggarannya 450, jadi selisihnya 8 juta. Nah, di dalam direktur produksi ini dibagi lagi menjadi para manajer ya. Jadi 442 ini dialokasikan nih. Ya, jadi
dibagi ke manajer produksi, manajer bahan baku, manajer produk akhir, manajer pabrikasi. Anggarannya ya tetap nih kita lihat sama ya 450 ya, sudah dialokasikan nih. Untuk manajer produksi 17 juta, bahan baku 123 juta dan seterusnya, jumlahnya 450. Realisasinya ya ini ya. Manajer produksi ya anggaran 17, realisasinya 16. Bahan baku anggaran 123 juta, realisasinya 120 juta, selisihnya 3 juta. Oh maaf, ini kelebihan 01 ini ya. Dan seterusnya sehingga jumlah realisasinya 442 juta dari anggaran 450 juta. Kemudian tadi ya manajer tadi kan di sini nih, ini ada manajer pabrikasi 180 juta. Kita breakdown lagi ke bawah ini maaf, ini harusnya bukan direksi ya, tapi manajer ya, manajer produksi. Nah ini manajer pabrikasi ya 180 juta, kita breakdown lagi untuk apa saja. Untuk manajer pabrikasi itu sendiri 8.600.000, kepala unit perakitan, kepala unit pengepakan dan lain-lain ini. Jadi masing-masing ada realisasinya sendiri dan anggarannya sendiri. Ini 182 ini, kita lihat angkanya sama. Realisasinya 180 ini, dibagi menjadi ini. Jadi harus saling terkait ya antar departemen. Nah, dari kepala unit ini dibagi lagi ini. Kepala unit perakitan misalkan 88 juta, di breakdown lagi. Jadi kepala-kepala bagian, ada kepala bagian komponen dasar, komponen penunjang, pekerja pabrik dan seterusnya 88 juta. Anggarannya ya di breakdown lagi nih, anggarannya ini 89. Di breakdown lagi ini. 8 juta, 40, 26, 15. Selisihnya juga kalau lampu ya tidak efektif berarti. Begitu contoh dari laporan biaya overhead perusahaan ABC gitu. Kalau di dunia nyata real ya pastinya lebih rumit dari ini gitu ya. Ini contoh sederhananya aja untuk pengetahuan. Ini barangkali besok ada yang kerja jadi akuntan di pabrik atau di kalau ini contohnya pabrik ya, manufaktur ya, yang susah gitu kan. Akuntansi manajemen kan kaitannya dengan biaya ya, akuntansi biaya ya, itu memang cukup rumit kalau masalah perhitungan. Tapi kamu pegang konsepnya, kalau paham ya serumit apapun nggak masalah. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait materi mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Untuk tugas ya seperti biasa, kamu cari satu artikel tentang akuntansi pertanggungjawaban, lalu jawab pertanyaan berikut di Google Form ya. Satu tulisan mengenai akuntansi pertanggungjawaban banyak kok, kamu cari aja banyak, baik yang kuantitatif maupun kualitatif. Barangkali menjadi ide untuk tema skripsi kamu ya. Ini juga sangat menarik, apalagi nanti misalkan kamu kaitannya dengan ekonomi syariah ya, sesuai jurusan kamu. Dikaitkan dengan secara islami itu bagaimana dalil-dalilnya, kemudian tanggung jawab yang islami itu bagaimana, kepada siapa aja, itu kan banyak ya. Kemudian di perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Nah itu kamu cari satu tulisan, kemudian jawab ini ya seperti biasa. Judulnya apa, tulisan itu ya beda-beda ya, masing-masing mahasiswa saya harapkan berbeda, kecuali nggak sengaja. Nama penulisnya siapa, afiliasinya, nama jurnal, volume, nomor, halaman berapa sampai berapa, rumusan masalah, kesimpulan, dan terakhir saran. Itu saya kira tidak susah tugasnya ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga jadi orang sukses semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.